Fisik itu harus dikerjakan, tetapi esensinya adalah perbuatan kita adalah benar-benar masuk kepada salah satu ayat tadi bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah sholat masih aja berbohong, masih aja kita melakukan hal yang tidak baik, dia hancurkan sholatnya dia sendiri. Dipertanyakan sholatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Kami berharap mudah-mudahan yang di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Sama seperti ibu-ibu yang hadir di sini, semangatnya luar biasa. Betul ibu ya? Boleh tepuk tangan. Bapak kayak permainan yang muncul-muncul gitu. Ding dong ding. Ada yang muncul, ada yang enggak. Ini Kuningan dipisah nggak apa-apa? Tapi jangan musuhan, pulang bareng tetap ya. Iya. Tanya, kamu mah sana, saya mah di sini, kan beda duduknya katanya gitu. Tina naon ibu? Ya hari ini edisi Sunda, semuanya Jawa Barat betul? Badai ngangge bahasa Sunda, Indonesia, Inggris atau Arab kita ngajinya? Sunda nanti Ustadz gak ngerti. Ustadz udah bisa bahasa Sunda ya? Sedikit ya? Mohon. Apa? Kalau kerupuk kulit itu bahasa Sundanya apa Ustadz? Da tonjok, Dorok dok. darok dok. Gak apa apa. Tonjok ya. Dorok dok. Dok. Oke, ada pantun ibu, boleh nggak? Ke kebun binatang lihat jerapah. Pulangnya lapar, enaknya makan ikan. Tiada guna harta berlimpah. Jika sholat tiada dikerjakan. Nggak dikerjakan aja, cakep ya Bu ya. Tema kita hari ini adalah sholatlah sebelum disolatkan. Tuh, itu kata-kata tuh sering sekali kita dengar. Tapi kadang-kadang makna di dalamnya itu terlupakan. Ya Ustadz ya? Diingetin ayo sholat. Mau sampai kapan nggak sholat, nunggu disolatkan katanya. Kalau ada yang ngomong gini lagi, ayo laki-laki sholat ke masjid. Atau nunggu kita gotong ke masjid buat disolatkan katanya. Terus ayo perempuan tutup auratnya. Apa nunggu ditutup pakai kain kafan, kata gitu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita saat ini sholatlah sebelum disolatkan. Mengerikan. Ya, sholat itu adalah rukun Islam, wajib. Ibadah yang wajib kita kerjakan. Walaupun Allah tidak meminta, Allah hanya mewajibkan aja. Ya. Yang jelas bahwasannya yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat. Kalau seorang itu sholat belum syahadat, tidak diterima amal sholatnya. Ya. Nah yang jelas kalau dia ingin sholat betul-betul ditata. Dan sholat itu yang jelas, yang harus kita ketahui bahwa besok di akhirat itu dalam salah satu hadis diceritakan bahwa nanti yang dilihat itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya akan menjadi baik. Tetapi jangan hanya kita... Ada ibu kemadamang. Sehat. Mangga linggi. Terus di toilet. Oh iya. Kalau kata orang sudah dari air katanya. Iya. Padahal di toilet bisa aja nggak ada airnya ya. Terus Ustaz. Sampai mana saya ya? Bahwasanya apabila kita sholat, iya, jadi semuanya akan ikut baik. Insya Allah semuanya amal itu akan menjadi baik. Ya. Ya. Jadi kita lihat bukan hanya sholat secara fisik yang dilihat oleh Allah Ta'ala,
Bukan sholat secara fisiknya saja. Tetapi intinya sholat itu kita harus paham. Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan dolim. Perbuatan mungkar adalah perbuatan tidak baik. Jadi kalau seseorang sudah melakukan sholat, diharapkan dia tidak melakukan perbuatan dolim. Dan juga tidak melakukan perbuatan tidak baik. Berarti seseorang yang nanti akan dilihat sholatnya dan semua amalnya baik, berarti orang yang sholat harusnya dia tidak mengerjakan kedoliman. Baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. Juga tidak melakukan perbuatan tidak baik. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Berarti seseorang yang nanti dilihat oleh Allah Ta'ala sholatnya baik, amal solehnya baik, berarti orang tersebut yang jelas dia bisa menjaga akhlaknya, menjaga akidahnya, dan dia mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama, berarti sholat itu adalah rangkuman dari semua aktivitas aplikasi kita yang kita ketahui tentang Islam. Tidak boleh bohong, itu menjadi tiang dari sholat itu sendiri, menjadi bahan penyusun dari sholat. Berpikir positif itu menjadi bahan. Kemudian mau mendengarkan nasihat itu menjadi bahan, menjadi tiang agama. Makanya kalau istilahnya sholat itu akan dilihat nantinya kalau sholatnya baik, itu bukan sholat secara fisik. Fisik itu harus dikerjakan, tetapi esensinya adalah perbuatan kita adalah benar-benar masuk kepada salah satu ayat tadi bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah sholat masih aja berbohong, masih aja kita melakukan hal yang tidak baik, dia hancurkan sholatnya dia sendiri. Dipertanyakan sholatnya itu sendiri. Dipertanyakan sholatnya. Siapapun dia akan dipertanyakan sholat. Makanya kita harus hati-hati. Sholat itu, sholat yang kita sudah sholat itu masih dipertanyakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ya, ini kita sudah sholat. Apalagi yang tema tidak kita sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali. Oke. Dan sholatnya juga kan memang perintahnya bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Berarti memang detik per detik harus ada muatan sholatnya itu sendiri. Tidak hanya ungket-ungket dan hungkul, cik orang Sundamanya. Banyak yang baru, baju baru, jilbab baru, bros baru, sampai sesendal-sendal baru. Mau masuk TV baru tut. Baru beneran baru. Udah lunas semuanya? Udah atunya. Yaudah kita pijit-pijitan dulu deh. Gak apa-apa agak kusut dikit pijitin biar cenghar. Tidak ngantuk. Silakan ke kiri. Kiri ibu. Katingali tunduhna kiri kanan langsung lupa ya. Kiri sudah. Balik kanan. Iya. Ya. Sudah cukup. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan. Tadi ditanya ngantuk, enggak. Tapi kiri kanan bingung, berarti kesetunduh. Kita ada, saudara kita juga mau ikut hadir sini Ustaz. Ustaz Munawir Ngacir, ya? Apa ya? Iya. Boleh. Ustaz, sini Ustaz. Tuh, tepuk tangan untuk Ustaz Munawir Ngacir. Ngapain jalannya malu-malu gitu-gitu. Barakallah, alhamdulillah. Barakallah. Ganteng-ganteng bener ya? Siap. Kan kameranya bagus. Allah ya karim. Belum kering juga nih.
Sarungnya. Sarungnya. Tadi kirain sunat lagi. Pas banget Ustadz kita ngomongin tentang sholat. Ada yang datang siap disolatin. Siapa Ki? Nggak ada. Ini kita tentang sholat. Oh sholat. Iya betul. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan getuk dicampur gaplek. Cakep. Emang enak? Gitu pakai gaplek? Lah ya enak aja. Enak ya Bu ya? Iya. Ngenah. Ngeunah. Ya udah gitu kira-kira. Kalau Ngerti ya? Nggak ngerti. Ngeunah, kalau ngeunah itu enak aja. Kalau enak banget tau nggak bahasa Sundanya? Ngenah bingit. Enggak bukan. Pakai O. Ngonah. Ngeunah sami. Raos Ngonah pisan. itu nama tetangga. Ngeunah ngonah. Lanjut nih. Makan getuk campur gaplek. Makan getuk dicampur gaplek. Yang masih ngantuk pada melek. Cakep. Ya orang di belakangnya ngajinya pada jider no di belakang. Cider apaan? Ngaji sambil nyender. Iya kan? Iya, bener. Allah, udah begitu bikin pulau. Pulau. Iya. Pulau Samosir. Dalam tanda kutip jiler. Jilar apa? Ngaji sambil ngiler. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, tahadus binikmah kepada para alim ulama tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan dapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah semuanya pada nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dari Sabang sampai Merauke dan juga yang hadir insya Allah ini orang Sunda sedayana ya. Mohon. Abdi ngartos bahasa Sunda sakletik. Tapi mau sakedik. Oh ya kayak gitu ya. Berarti kalau sakletik halus ya kayak gitu. Sakedik lebih halus. Kalau saeutik itu kasar. Oh, alit udah. Salit. Insya Allah mudah-mudahan bersama-sama mendapatkan syafaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Setiap manusia pasti bakal mati. Mau orang kaya, mau orang miskin semuanya bakal mati. Orang miskin Pasti orang mati. kaya Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. kiai Mati. ustadz Mati. munawir Mati. belakangan. Pas mau nawir matinya pada nate gitu. Bu, ibu, Iya. kalau ibu misalkan di dunia ini divonis mau meninggal kurang sebulan, kira-kira apa yang dilakukan? Tobat. Ibadah. Hah? Zakat, beramal baik. Lah kalau misalkan kita sudah mau dieksekusi kurang sebulan, kira-kira apa yang mau kita kerjakan buat Allah Subhanahu wa taala? Berdoa. Jangan sampai kita tinggalin Makanya nanti di akhirah yang bakal dihisab pertama sholat. Iya, Sholat sholat. itu artinya Ada yang bisa artinya Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat adalah Mau jadi korupsi kudu sholat. Padahal itu haram. Kan begitu kan? Mau nyolong kudu sholat.
Ya iya malah perkaranya kudu sholat semuanya ya. Ya Allah kita jangan sampai tinggalin Makanya jaga hidup sebelum datang mati. Pesan Nabi kepada semua umatnya. Ya kan? Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Entah tertetanya nanti. Yang pertama. Pakai dasar lagi. Jaga hidup sebelum matimu. Kedua. Beda lagi. Kira-kira begitu dah. Masya Allah. Nah ketika kita sudah mau dieksekusi ketika hidup di dunia. Yang dikerjakan adalah sholat. Sedangkan eksekusi Allah kepada kita. Nggak tahu kapan waktu. Bisa juga keluar dari sini meninggal. Bisa. Lah kalau misalkan sudah Israel mau datang kepada kita mau ngapain? Iya. Bila Israel jasad terbujur. Dongkleng. Ada tongklengnya. Iya ada dongkleng-dongklengnya musiknya ya Allah. Karena meninggal itu tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Ya iya, sekarang banyak yang meninggal ada anak muda. Iya. Kenapa? Kalau anak muda kan gampang meninggal sebab ngetrek. Ya enggak? Motor-motoran. Tabrak, itu nyari mati. Nah, iya makanya kan banyakan anak muda. Nggak ada, aki-aki sama nenek-nenek ngetrek nggak ada gitu. Belum apa-apa udah masuk angin. Ya Allah, begitu meninggal nenek-nenek sama aki-aki meninggal karena apa? Ngetrek nggak ada. Orang jalannya juga namanya ibu-ibu udah bongkok begini, ya kan? Ditanyain, mah mau kawin lagi? Kagak, ya kan? Begitu aki-aki kan jalannya manggut-manggut ya. Ya Allah, begitu tawarin, Aki mau nikah lagi? Iya. Bedanya aki-aki sama nini-nini. Ya iya, kira-kira begitu. Makanya kita, apapun bentuknya, apapun waktu sempit kayak apa, sempatkan di dalam ibadah kita yang berupa sholat. Dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Sehat, berdiri, kondisi sakit, duduk, gak mampu sholat. duduk. Terbaring. Tidak mampu terbaring. Pakai Kedipan. isyarat. Kalau sudah tidak mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disolatkan. Nah iya disolat. Disolatkan. Disolat. Ya Allah, makanya kita hati-hati. Amal kita belum tentu hidup kita belum sampai 60 tahun atau 70 tahun. Belum tentu amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sudah divonis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita kan sebenarnya yang hadir semuanya sudah divonis. Iya kan? Makanya teringat pelajaran yang mati adalah pelajaran hidup adalah Al-Qur'an. Nah Al-Quran Pak Ustadz saya belum bisa baca bagaimana? Kan nadanya banyak. Makanya kalau suami kita kalau di rumah kalau bisa membaca Al-Quran suruh jadi imam. Ya. Kan saya pernah dengar di dalam Al-Quran Ustadz Danu mengatakan begini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Tok tok. Ya Allah. Asik bahasanya bareng-bareng sama. Yo. Ya Jowo. Ngomong Jowo ya. Ya Allah. Jagalah diriku dan keluargaku dari api neraka. Mulai dari mana? Jawaban Rasulullah simple sekali. Kata Rasulullah, ibda binapsi. Mulai dari diri kita. Kalau misalkan anaknya nggak mau sholat, jangan disalah. Mungkin orang tua ngajarin kagak ngajarin Mestinya moto kita adalah bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya Ngepet. Artinya begini pemirsa. Maksudnya kalau bapaknya senang ngaji, anaknya senang ngaji. Kalau misalkan emaknya di rumah, Masya Allah didiknya, ya Allah ajarkan kepada pertama sholat dulu. Ini kadang-kadang udah ngaji udah tua, ya nggak? Udah ngaji udah tua kan pendengarannya kurang. Begitu suruh baca, nek baca nek ngaji nek. Innahu kana tawwaba. Ya karena umur udah 7 bulan ke atas, pendengarannya kurang.